Hai teman cerita Thailand. 5 hal ini adalah hal yang tidak pernah aku lakukan waktu aku masih di Indonesia. Yang pertama, buang tisu toilet di lubang toilet. Ya, di Indonesia kita tidak bisa membuang tisu toilet ke dalam toilet karena nanti toiletnya akan mampet. Sementara kalau di sini tisu khusus untuk toilet itu dibuat supaya bisa melebur ketika dia terkena air, bisa hancur. Oleh sebab itu, setiap kali kita habis melakukan nomor 1 dan nomor 2, ini info buat teman-teman ya. Kalau kalian mau bilang buang air kecil, kita bilangnya nomor 1. Kalau mau bilang buang air besar, kita bilangnya nomor 2. Oke, itu insertion. Nah, yang mau aku jelaskan, kalau kita habis buang air besar atau buang air kecil, setelah kita melakukan bersih-bersih, kita tinggal buang tisunya ke dalam lubang. Jadi jangan dibuang ke tempat sampah karena nanti akan bau. Jadi buang aja ke dalam toilet, it's okay. Nanti dia akan hancur. Yang kedua, minum dari air keran. Ya, di sini air keran aman diminum. Jadi, air yang diminum oleh penduduk Toronto itu asalnya dari Danau Ontario, yang kemudian dialirkan ke sebuah tempat untuk membersihkan air tersebut. Ketika disalurkan kembali ke rumah-rumah, air tersebut bisa diminum. Sudah aman, dan itu sudah diuji ya keamanannya. Buat mereka yang lebih nyaman untuk pakai filter air, it's okay. Malah sebenarnya lebih bagus sih kalau menurutku, karena aku sendiri juga pakai filter air di rumah. Tapi bottom line, kalau kalian minum langsung dari air keran, itu nggak apa-apa, tidak akan membuat kamu sakit. Air keran yang bisa diminum ini diawasi keamanannya oleh Departemen Kesehatan Pemerintah, namanya Health Canada. Health Canada bertanggung jawab atas kesehatan seluruh penduduk Kanada. Setiap wilayah bertanggung jawab untuk menguji pasokan air mereka untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang dicampur ke dalam air ini berada dalam batas yang disarankan oleh Health Canada. Oleh sebab itu, air keran tidak berbau, tidak berasa, dan aman, walaupun telah diolah dengan berbagai bahan kimia. Yang ketiga, cek weather channel sebelum bepergian. Ya, karena cuaca di sini tuh gampang banget berubah-ubah. Kayak kemarin, cuacanya 15 derajat Celcius dan panas. Tahu-tahu hari ini drop ke 2 derajat Celcius. Jadi, aku kemarin pakai short sleeve, sekarang aku harus pakai coat jalan keluar. Kadang-kadang juga tahu-tahu hujan. Jadi, it's better to be prepared before going out. Itu adalah hal yang tidak pernah aku lakukan di Indonesia karena sebenarnya cuaca di sana kan cenderung panas terus ya, dan kita tahu kalau setiap bulan November, Desember pasti hujan. Ya, kita siap-siap bawa payung, tapi kita nggak pernah secara khusus mengecek weather channel setiap pagi sebelum berangkat kerja atau pergi keluar untuk tahu apa yang harus kita pakai atau apa yang harus kita bawa. Beda halnya dengan di sini. Kalau kita tidak ngecek weather channel, kita pikir hari ini panas, nggak taunya berangin, dan kita nggak bawa shawl, maka kita akan kedinginan. Ini sehari setelah aku di taman kemarin yang panas, terang benderang, tahu-tahu sore ini salju turun lagi. Jadi ini yang aku maksud, kenapa kita harus cek weather channel tiap hari sebelum melakukan kegiatan. Keempat, mengembalikan barang yang sudah dibeli. Yes, itu adalah salah satu hal yang aku suka dari sini. Jadi, kalau kalian pergi ke toko baju, ke Zara, H&M, atau ke toko apapun ya, terus kalian ragu mau pilih baju yang mana, warna merah kah atau kuning kah, dan kalian nggak punya waktu untuk nyoba baju itu, kalian bisa beli dua-duanya, coba di rumah, lalu kalau kalian akhirnya mantep memilih yang warna merah, kembalikan yang warna kuning, kalian akan dapat refund. It's okay, it's fine, and it's common thing to do over here.
Dan itu nggak hanya untuk baju ya. Kalau kalian ke supermarket dan beli, misalnya dimintai tolong oleh istri untuk beli bawang merah, ternyata yang dibeli bawang bombay, you can return the bawang bombay selama kamu punya notanya dan jumlahnya sama, jumlah gramnya, it's always fine. Dan nggak akan ditanya kenapa dikembalikan, nggak akan ditanya. Mereka tahu bahwa kalau kalian membeli barang bisa dikembalikan, asal ada notanya ya. Jadi simpan selalu nota at least sampai 10 hari, karena setelah 10 hari biasanya kalian nggak akan bisa dapat cash balik. Jadi kalau kalian misalnya membeli baju tadi dengan credit card, kalau kalian kembalikan, uang kalian akan di-refund ke credit card. Tapi kalau kalian sudah lewat dari 10 hari baru mengembalikan baju tersebut, uang kalian akan balik dalam bentuk store credit. Jadi kamu nggak akan dapat cashnya, tapi dapat store credit itu supaya kalian belanja lagi ke toko tersebut. You know what I mean? Ya, gitu deh. Ya, that's very convenient dan sangat menyenangkan buat yang suka belanja dan suka bingung milih-milih, karena ya, it's easy. Oh ya, tapi hal itu nggak berlaku untuk anting-anting. Kalau kalian beli anting-anting, kalian nggak bisa kembalikan karena faktor kesehatan, higienis, dan juga pakaian dalam. Yang berikutnya adalah kebiasaan untuk nanya apa kabar. Ya, di sini tuh nanya hey how are you itu adalah kayak permulaan basa-basi gitu. Dan ini ke hampir semua orang. Kalau kita pergi belanja dan kita mau bayar, kita naruh barang-barang kita di kasir, kita akan bilang ke kasirnya hey how are you. Atau kalau kita ketemu sama teman kerja kita, kita akan tanya how are you. Besoknya ketemu lagi, tanya lagi how are you. Besoknya lagi ketemu lagi, tanya lagi how are you. Itu jadi kayak apa ya, sopan santun atau ya sesuatu yang normal aja di sini, kayak kita menghargai orang yang kita temui gitu. Bayangkan kalau kita di Indonesia di supermarket terus kita mau bayar, kita bilang ke mbak kasirnya, halo mbak, apa kabar? Mungkin dia akan kaget ya, tapi bisa dicoba loh sekali-sekali. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya membuat orang-orang merasa senang gitu. Dia merasa dihargai, merasa dilihat. Dan kupikir itu adalah salah satu hal yang positif mengenai Kanada dan Amerika Serikat. Mereka sangat menghargai orang-orang lain, sehingga ucapan how are you itu menjadi sebuah kata pembuka atas sebuah percakapan yang kemungkinan akan terjadi. Atau kalaupun tidak ada percakapan yang akan terjadi, hanya bilang hi how are you, semacam acknowledgement. Aku acknowledge kamu ada di situ dan kamu sedang membantu aku untuk nge-scan barang or something like that. Oke, itu dulu ya cerita dari aku. Moga-moga bisa menambah informasi tentang Kanada. See ya.